Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar dapat mengetahui update terbaru dari channel kami. Terima kasih. Syafa'atilah kami ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Syafa'atilah kami ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Apa kuncinya ini? Gembukin. Masalahnya Kayak gitu. jadi tahu apa yang dikerjakan kan, apa yang harus dilakukan. Berarti 24 jam itu 500 ya, Pak? 500. Pokoknya niatnya itu. Ntar puasa Ramadan, niatnya itu pokoknya doa buat orang-orang yang dolimin dulu. Yang Sampai sejauh terakhir dulu aja. Gak usah minta rezeki dulu, gak usah dulu. Allah gak bakal lupa. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang membersihkan jiwa. Ini kan termasuk membersihkan jiwa. Iya benar. Ya cuma paling Gus, saya minta minjem minta tasbih. Oh, Saya buat. nih Ujung-ujungnya di palak. Ini 100 ya, Bu? ya. Jadi lucu. Ya. Gus gimana emang yang punya cuma Gus? Gak Saya nggak apa-apa punya. lu satu paket. Iya, Kasih nasihat juga. Prestasi deh. Ayat cahit lagi. Amit. Bikin lagi ya? Bikin lagi aja ini. Iya. Kurang panas ini, Bang. Takutnya hidup itu. Udah, nyalain udah. Obat dikit. Lu bisa buat satu paket. Iya, ntar juga besok nambah. Gus, saya nggak punya kain sarung. Ada sarung. Pak Budi ngomong, gimana itu Gus? Udah itu urusan saya. Enggak mau saya saranin ke sampean, udah. Saya ada arah ke sana. Iya ada. Emang udah ada ininya Gus ya? Ada arah ke sana. Pak kok ada apa di bawah ini?
Makanya kenapa orang itu menderita kadang-kadang seumur hidupnya kan ono sebabnya. Karena dia nggak sadar. Iya, benar. Kesalahan dia. Selama gak sadar terus gitu. Nah, ya kayak saya lupa diri kan saya. Lupa kesalahan saya yang pernah saya perbuat. Ya, saya kan udah ngomong tadi, saya seorang pendosa, Gus. Ya Allah, berikan hamamu rezeki. Kesini dulu. Bersihin dulu ya. Tutup dulu tuh lubang lo gitu ya. Kata orang Betaim gitu, tutup dulu tuh lubang lo. Biar rata. Udah tahu wadahnya kotor. Ingin rezeki percuma jadi penyakit. Kalau udah dibersihin kan wadahnya. Oh iya. Mau dibikin teh, mau dibikin kopi, mau dibikin... Bener kata Gus, kemanapun saya nyari, kemanapun saya minta, tetap hasilnya nol. Kalau dikasih penyakitan, Ya Allah, iya. Cuman alhamdulillah saya sehat jiwa raga gitu. Iya. Seharusnya ini ada gelas gede nih. Udah nggak apa-apa. Dagang itu. Al insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah. Wis salah lupa. Ini yang repot. Makanya apabila Allah mencintaimu, Allah akan selalu mengingatkan akan salah. Kuncinya biar hati-hati. Jangan sampai melakukan kesalahan lagi. Itu tanda kasih sayangnya Allah. Biar hati-hati aja bilang lagi. Iya. Pulang dulu. Enggak mah, ada saya. Ini mah. Karena kita modusin, kita nggak minta maaf nih kabur. Kita nganggap hanya dosa biasa, semua orang juga pernah berbuat dosa. Tapi beda bang, sama dosa kita ninggalin sholat, sama dosa kita ninggalin puasa beda. Allah kan udah jelas maha pengampun. Kita minta ampun sering ninggalin sholat, Allah mengampuni. Tapi kalau kita punya dosa sama orang, kita minta ampun sama Allah nggak mengampuni sebelum orang itu memaafkan. Dan kalau orang itu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya hidup sengsara gara-gara Bang Jajat ini nipu saya. Hukumlah dia misalkan. Asli tebus. Dijabah doa dia sama Allah. Karena abang dibikin begini hidupnya sama Allah. Karena ndolimi tadi. Gitu. Jadi bisa jadi abang seperti ini, mohon maaf ya. Abang belangsak seperti ini doanya orang-orang yang pernah abang sakiti. Entah dia nyumpahin, entah dia minta Pak Allah biar abang dihukum. Ya ini jadinya. Makanya abang nyariat ke makam keramat mana aja nggak kelar-kelar ya karena itu. Mentoknya di orang itu. Kalau dukun mending, kalau santet gitu bisa. Tapi kalau dia minta ke Allah, saya juga hambanya Allah. Iya. Itu tetap bisa. Kan bisa jadi bang orang kesal itu nih dia minta kepada Allah atau dia nyumpahin. Ya. Nah kalau nyumpahin juga kalau Allah ijabah saking dia kecewanya, gimana? Ya itu imbasnya. Ya kan Gus ngomong orang ya yang doa yang diterima itu orang yang dijolimi. Iya. Makanya mohon maaf nih, bisnis yang sifatnya modus atau menyakiti orang lain, saya itu menghindari karena yang saya pikir takut itu ke depannya. Orang kita begini aja nih ya, kita punya usaha ya, kita punya karyawan kita gaji yang tidak sesuai misalkan, karena dia kepepet dia mau kerja sama kita Gus, karena daripada gua nganggur padahal dia hatinya nggak ikhlas, kita gaji di bawah standar gitu. Ketidakikhlasan dia aja nih itu berimbas loh Gus. Padahal kan kita nggak menzolimi, udah kita gaji kan. Tetapi karena nggak sesuai gajinya, dia kerja nggak ikhlas. Pelit amat sih bos gua, gaji nggak sesuai. Nggak ikhlasnya dia itu bisa ngaruh bang ke rezeki kita. Mungkin suatu saat kita bangkrut atau apa. Apalagi kita jolim, kita nipu. Itu kan orang nggak ikhlas aja itu pengaruh bang. Pernah aku pengusaha punya ruko 4, rukonya nggak tahu 4, mobil 3, rumah 3. Ya sering gitu. Akhirnya sering ribut sama istrinya. Kalau ribut, nah ini perkataan. Kalau ribut, nyumpahin malah. Mendingan nggak punya apa-apa. Mendingan melarat. Kata-katain.
Istrinya tuh. nggak punya apa, ya akhirnya saut-sautan Mm-mm. sama suaminya. Kejadian. Ya, tadi kan emang ada awalnya. Mm-mm. Kalau tahu awalnya, udah tinggal beresin. Udah. Sampai kapanpun kalau menghindar, nggak akan pernah selesai. Didepin, yang penting orang yang sakit ini ikhlas. Yang penting orang yang saya sakiti ikhlas. Apapun. Anda santri saya kan jadi kiai di Purwodadi. Mintain maaf orang-orang yang dolimi. Gambat-gambat. Keliling tuh, minta maaf. Ada yang dipukul dia sampai sini. Aku gak terima gara-gara kamu. Wah. Ya, diam aja emang udah pasrahin. Terus minta maaf lagi. Ada yang dipukul, ada yang ditendang. Gak masalah. Tapi setelah itu perjalanannya nggak ada yang ngikat. Mm-mm. Itu hanya buruan, nggak ada yang Iya, ngikat. terbangnya udah bebas. Enak. Kalau udah dimaafin plong. Ya kalau ada yang ngikat, segesit apapun, sekuat apapun burung nggak akan bisa. Orang keikat. Tak ikatannya dipegang orang-orang yang didolimi, dibatin. Makanya kebanyakan orang hancur itu karena sering dolimi orang. Karena kau pernah menipu, kau akan ditipu. Karena kau pernah menyakiti, kau akan disakiti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kau berbuat baik untuk dirimu, kau berbuat jahat juga untuk dirimu. Nih pohon bambu ini. Dia kuat naik sampai 8 meter, 10 meter, 13 meter ya. Karena dia gerombol. Dapat rezeki bagi-bagi. Kalau bambu seorang diri, 3 meter kena angin Rebah. Jadi apa? Kampean berbuat baik, ya balik untuk dirinya sendiri. Sama ketika berbuat buruk juga untuk dirinya sendiri. Ya, cuma langkah pertama saya itu aja dulu Gus ya. Iya, doakan orang-orang yang didolimi. Melihat, ya Allah maafkan segala kesalahanku. Aku niat puasa untuk nebus segala kesalahanku. Muliakan, berikan kecukupan, ikhlaskan orang-orang yang pernah aku dolimi. Digerakkan taratinya oleh Allah. Sampean wayang, yang sampean sakiti juga wayang. Ini wayang, saya wayang. Kan dalam. Jadi langsung ke dalangnya, terbiar dalangnya yang gerak. Jadi kalau abang udah berdoa, Allah bakal bentuk hati orang itu biar dia mau maafin abang gitu. Jadi itu manusia silver. Iya. Berapa hari? Ya hampir jalan 3 bulan lah ada udah Gus. Saya udah dari Tangerang, dari daerah sono cari mana ya, untuk bertahan hidup. Itu sambil tujuannya ya kayak gini, sambil saya syariat gitu niatnya. Di mana ada tempat keramat kita datengin. Tapi baru ini ya ketemu nasihat. Nah, iya baru ini. Ya yang sana-sana sih cuma sebatas ya kita kenal teman-teman dah gitu. Baru dia juga sama baru situ. Gitu. Cuma nasihat seperti ini ya cuma baru mengus gitu. Artinya kalau gini kan saya gamblang hati saya. Berarti oh di situ titiknya gitu. Sama saya nerangin gini pun loh, di hati udah mulai. Iya, ya udah terbuka. Gus. Iya. Oh iya. Terbuka. Jadi udah dikasih tahu kan, berarti tinggal jalan. Tinggal jalani. Kalau itu puasa itu hari apa aja Gus ya? Besok bisa ya. Meniat puasa. Insya Allah bisa mulai. Terus lepas kesalahan kepada orang-orang yang didolimi. Karena bagaimanapun jalan.
bagaimanapun jalan, kita sendiri yang mampet Iya. akibat perbuatan sendiri. Nah terus kalau kita sholat kita doain ya. Kirimin orang-orang. Fatihah, Iya. kirim Fatihah sebanyak-banyaknya. Pokoknya kita nggak sebut satu persatu dah. Kita orang yang pernah kita jolimi gitu ya. Iya. Mungkin kita yang dolimi enak, tapi yang didolimi kan Ngeri. Memang iya. seperti orang, kalau saya habis marah selesai. Loh, kamu yang marah enak. Marah kata-katanya kotor. Yang dimarahin apa gak ganjel di hati. Jangan lihat kamunya, lihat orang yang kamu marahin, kamu sempat rasanya Seperti apa? iya. Kalau saya ini emang emosian, tapi selesai marah selesai. Enak yang marah. Lah coba yang dimarahin, Iya. ganjel terus. Apalagi dihina, apalagi direndahkan. Alhamdulillah udah ada penerangan buat saya Gus gitu. Iya. Ya kunci saya kan di situ udah. Gitu berarti. Jadi sampean nggak sepro parah. Ya parah-parahnya cuma dolimi orang. Iya emang. Kemungkinan berdosa ke orang tua, khususnya ke ibu, cuman gitu udah lupa, itu kan Bisa nggak cuma ini, yang terbesar orang-orang yang dolimi itu. Iya itu yang urusan gue bilang urusan mobil. Ya karena kan orang gini ya. Sekarang orang nitip mobil nih. Misalnya Gus nitip mobil ke saya. Gus kan percaya sama saya nih. Mobil itu kan kredit. Gus masih bayarin aja, nggak tahu kan mobilnya pas ditebus nggak ada. Coba. Dengan Gus masih bayarin lagi. Bahkan sampai lunas mungkin. Tapi mobilnya nggak ada pas ditebus gimana? jadi Gus kredit terus juga dia ke abang, Ya. Mm-mm. sama abang jual gitu. Mm-mm. Oh iya tuh parah itu. Mm-mm. Orang sakit hatinya ya Allah Robi, apalagi Seperti mobil nilainya gede kan. Mungkin dia dengan kerja susah payah buat bayar angsuran Gus ya. Iya, buat makan anaknya, Iya. bayar sekolah nggak jadi, Bela-belain buat angsuran selama berapa tahun. mobilnya nggak ada. Pas udah lunas mau ditebus sudah nggak ada. Ya ilah bang, sakit hati banget bang. Seperti itu gambarnya. Cuma kita juga kan emang di bawah emang ada teman juga Gus gitu. Ada orang juga yang tadi anak kita titipin ke dia, dianya dijual gitu, dihilangin mobil kayak gitu. Ya tetap kan ya orang pertama ini tahunya sama saya, sakit hatinya sama saya pasti kayak gitu. Pas udah lunas mau ditebus mobilnya kagak ada. Coba siapa yang Digadehinnya ke abang. orang kan pertama percaya nih mah abang nih, bang saya nitip mobil, dia udah berapa sekian, nanti 2-3 bulan saya tebus bang kalau udah ada uang buat keuangannya. Oh abang mau mediator, ntar abang gading ke siapa gitu. Iya awalnya sih jatuhnya ke abang nih gitu, semuanya gua tanda tangan kan di situ di kwitansi kayak yang megang seolah abang. Nggak tahu kan abang titipin aja ke teman. Ada pemodal di belakang abang. Iya. Di sono kita bicaranya ini mobil mau ditebus ya di mana-manain nanti suatu saat orang yang nebus tolong diadakan gitu. Nggak tahu kan pasti sono berpemain semua akhirnya pada hilang mobil. Itu bukannya 1-2 unit, puluhan unit. Ya Allah. Wes. Ya saya nggak munafik Gus, saya apa Iya, adanya. malah seneng. Kan cepet selesainya. Gus, ini luka saya. Gus, kan gampang diobati. Iya seperti itu. Iya. Bukan 1-2, puluhan. Yang banyak. Nah semenjak kejadian itu 2020 orang udah rame di kampung dah gitu ya. Kita juga emang udah collab di kampung juga. Ya dibilang kita udah kayak kalau sampah sih di korek-korek masih jadi duit Gus. Ini lebih-lebihan sampah hidup saya di kampung. Itu udah nggak ada penghargaannya, udah nggak laku. Nasi sepiring lah. Akhirnya saya keluar dari kampung 2020. Ya sampai sekarang nih begini Gus. Alhamdulillah bisa. Udah berapa tahun berarti keluar rumah? Ya satu tahun setengahan dah. 1 tahun setengah ya. Terus tinggal di mana? Ya di mana aja udah.
kemarin malah di Sentosa situ yang tadi saya ngomong, Ah. di teman situ hampir kurang lebih 1 tahun ada situ. Hmm. Ada di saung dia itu, saung gitu. Hmm. Ada jalan yang mati terus dibikinin saung sama dia buat ke saung gitu. Iya. Saya numpang di tempat dia. Ya nggak ngontrak nggak ngapain. Iya. Cuma sekarang saung lagi dibongkar, lagi dirapiin. Akhirnya saya 2 bulan yang lalu keluar dari situ. Itu bertahan hidup saya kuat kayak gitu Gus. Kuatan kayak gitu. Saya bener-bener ya Allah, bener kata Gus. Dipampat sekaligus karena itu mungkin. Nggak mungkin sama itu. Iya. Nah terus saya Perbandingannya gini, sebelum sampai melakukan itu beda. beda jauh. Iya kan? Hmm. Setelah melakukan itu, Nah, berarti kan di situ di intinya. sini, iya. Bener Gus, bener kata Gus. Kan ketahuan sebelum saya melakukan ini enak-enak aja, rezeki ada. Nah, bahkan saya waktu itu juga ya pernah kerja di desa. Saya kerja di desa. Begitu main mobil, Nah, itu akibat karena kita usaha hancur, gagal, akhirnya kita nyuruh teman-teman. Pergaulannya begitu dah bisnis. iya tahu. Yang penting dapat duit judulnya. Iya. Ya kayak gitu. Nggak tahu efeknya malah. Waduh. Kalau orang pertama kan nggak tahu sama siapa. Taunya sama saya. Karena dia nitipin pertama kwitansi juga atas nama saya yang megang. Bahkan dia juga megang kwitansi juga. Artinya penitipan mobil ke saya. Iya. Ya jujur saya akui, kalau orang-orang tersebut juga emang udah ke kantor polisi. Gitu. Udah ke kantor polisi. Cuma memang sebatas pengaduan ke polisi. Polisi itu nggak bisa menerima karena Jadi aduannya nggak bisa. Yang bisa laporan itu dia mobil BKB baru bisa laporan. Mobil itu jelas. Assalamualaikum. Salam. Sendiri. Tak terpenting. Tak iya. Iya. Pulang dulu. Belum. Enggak pulang-pulang. Dalam halak nanya. Iya. Nah, berarti dengan Allah ngelewatin saya ngasih petunjuk. Benar Gus. Iya. Akhirnya kan sampean tahu arahnya kemana ntar saya. Tahu. Itu udah. Yang selama ini oleng kemana harus ngapain. Terbelenggunya saya ini karena itu. Nah, jadi Gus kan buka gambaran dari situ dulu Abang Tebus. Seperti itu. Sampai nanti juga waktu puasa juga kita niatnya begitu aja bersama ya. Jadi sambil kita puasa wajib sambil niatnya itu ya. Gitu. Jadi tapi nggak apa-apa itu Gus. Nggak apa-apa digandeng aja. Alhamdulillah ya. Begitu ada penerangan. Loh ini baru ngomong sebentar. Di hati pikiran langsung kadang merinding semua. Langsung plong Gus, demi Allah saya. Iya, terbuka gitu ya Allah. Jadi tahu apa yang ini ya saya harus jalankan ini ya. Nah supaya saya nggak hidup seperti ini lagi. Iya. Di situ kan letak permasalahannya. Ini gara-garanya dia punya usaha pribadi collab, gabung karena collab usahanya ambruk, gabung ke teman-teman. Iya. Teman-teman bisnisnya berbau modus. Ya jelas modus itu. Jadinya bukan satu ya, puluhan. Puluhan. Jadi mau usaha yang lain modal nggak ada, usaha ambruk, akhirnya ada temen apapun caranya yang penting dapat duit. Nah gitu ceritanya. Udah lu gabung sama gue bisnis cari mobil nih yang mau gini-gini. Jadi kan temen itu berdirinya dia itu penderanya saya Gus. Buat pendera itu saya di depannya. Buat backgroundnya gitu. Nah, iya suruh terdepan. Bahkan temen itu juga begini ada mobil Ini. Ya kalau bahasa di permainan mobil itu namanya wayang saya. Yang terjadi nggak jadi wayangnya. Seperti itu orang-orang yang di belakang saya
ya udah ya, yang penting Ya, tapi kan sampean tahu kalau modus kan? iya. Iya. Ya cuma kan waktu itu emang ya gimana gue Iya, tahu lah. udah kusut dah hidup. Iya, yang penting dapat duit gimana nih? Mm-mm. Gitu. Kan udah saya ngomong berbagai macam cara, yang penting dapat duit. Iya. Kayak gitu. Ya cuma ya saya jujur Gus, ya mungkin Gus juga bisa membaca kepribadian saya. Kalau bicara masalah kita nakal-nakal bareng orang, emang saya nggak mau. Bahkan sekalipun saya kelaparan nih nggak makan, nggak mungkin saya bahasa kasar nyolong barang orang itu. Paling saya bisa nih misalnya saya lapar banget nggak makan udah sehari 2 hari nggak makan, ya saya ngatur deh tukang warung. Cuman setelah saya makan baru saya ngomong. Kebanyakan kalau tukang warung kan kalau kita ngomong dulu nggak bisa. Cuma kadang-kadang saya juga hati kecil saya, ya Allah, saya bayar nanti Bu, kapan saya punya, saya bayar. Ya kan saya datangi gitu Gus, tempat orang yang pernah saya Dolimin. makan nggak bayar. Saking kepepetnya. saking kepepet jauh kayak gitu. Akhirnya setelah abang sono mari udah nggak nemu, sampai kita kuliah juga nggak bisa aja. Ya itu salah satunya. Abang gembel jadi manusia silver, percaya nggak? Silver abang. Pilok gitu. Iya. Pilok. Gimana makanya? Itu emang pilek apa? Si jadi kayak bahan sablon. Oh, bahan sablon. Bahan sablon. Ya kan rusak kulit ya? Enggak. Ya cuman pada hitam doang udah. Iya. Udah gelap. Berapa lama Bang jadi manusia silver? Ya sebulan setengah ada. Di mana mangkalnya? Enggak mangkal, pokoknya setiap kampung abang keliling. Apa sampai nyampe kemari ini abang gembel abang bilang. Dalam keadaan silver enggak? Nyilper. Oh, nyilper waktu lewat sini. Iya gembel nanya situ Pak Tajudin depan. Ya mungkin udah jalannya saya bisa dipertemukan sama Gus ya. Gitu. Kotaknya mana Bang? Nyilper biasanya ada kotaknya buat duit itu. Ya pakai aja, kadang-kadang pakai ember bekas nyari. Udah apa aja abang mau, bukannya artinya kita profesi kita kan ini mah. Nyilper juga cuma ini doang abang mau nih. Tangan kemari sama muka udah. Jadi badan mah enggak, semua enggak, muka. Ntar bersihnya pakai apa itu? Minyak. Bensin. Bensin. Di bensin. Oh, panas itu. Ya udah buat kadang-kadang sampai perih buat Gus. Kalau kita lagi ngusap ini muka, gua Allah, udah nggak bisa melek, udah mata udah berapa, hampir ada 10 menitan itu begini aja merem nih. Habis kita pulas bensin, baru dah kita mandi. Sampai kayak gitu Gus perjalanan saya. Ya bersyukur banget ini ketemu Gus, artinya emang titik kelemahan seolah-olah saya di situ kuncinya gitu. Ya mudah-mudahan setelah itu ya Amin. Jadi setelah beres urusan sampean, bereskan pula urusan dengan Allah. Monggo silakan. Seperti gini. Misalnya Rijal masih kecil, mainan mobil-mobilan, orang tuanya main, Jal, Andi, udah sore, nggak diroin, tetap mainan mobil gambar pasir. Jal, udah mandi, udah sore, nggak diroin. Peringatan ketiga agak keras kan, Jal, nggak mandi sih. Peringatan berikutnya apa? Dirampas mobilnya. Iya, dirampas mobilnya, nangis. Berapa banyak orang yang dirampas mainannya oleh Allah? Kejayaan dirampas, anak bojomu dirampas. Pemberian. Bukankah Allah yang memberi? Jika Allah itu memberi, Dia berhak mengambil pemberian. Dikarenakan apa? Apakah Allah mandi yo? Setelah demi ya? mandi, kebaikan, baik, silakan main lagi. Ya artinya Allah ngambil itu demi kebaikan ya. Iya. Lah kalau nggak sadar, diambil mainannya ada sebabnya apa? Masih nyalain orang tuanya terus. Ayah jahat, mainan saya diambil. Lah kok niku mandi yo? Lu mandi lu buat kesehatan kamu. Habis mandi makan, main lagi. Jadi berapa banyak orang yang dirampas, diambil mainannya oleh Allah. Pertama, nak, udah sore, bajumu kotor, semua kotor.
Mandi. Gak di suruh mandi, nggak mandi. Peringatan kedua, ketiga, keempat. Peringatan berikutnya, dirampas. Sama juga seperti itu ya Iya. gambarannya. Ya, kalau dirampas, tak rampas. Nangis. Allah memberi, Allah juga berhak mengambil pemberian, kesuksesan dari Allah. Suksesmu dulu nggak pernah ingat, nggak pernah berbagi, nggak pernah semacam-macam, melupakan Tuhanmu, meninggalkan Tuhanmu. Begitu dirampas, ya Allah, kok gini nasibku ya Allah, kok gini, wah aku yang berbuat kok gitu. Ya kan lucu. Saya suka ngeluarin air mata Gus kalau saya lagi gembel gitu ya Allah ya Rasul. Apalagi kalau daerah pernah saya di daerah Cariu kan ya, itu kan jalan begini turun naik. Kalau lagi naik itu dengkul apa kayak mau copot jal. Ya kalau lagi naik kampung itu misal lagi naik itu kan kampung ya pas nyampe di atas ya dengkul udah mau copot nih. Naik itu air mata jal nggak kerasa. Ini nyari duit kayak gini cuma buat makan. Yang dulu duit apa ya kalau bahasa kasar miliar apa ratusan juta miliaran kita pernah megang kalau inget masa lalu gitu. Ya Allah ya Rasulullah. Nah begitu dirampas, kesuksesannya dirampas, ini diambil, gak sadar diri lagi, dikebuki, gak sadar lagi, tambah parah. Jadi yang hanya bisa buka itu adalah kesadaran. Kon syariat gimana pun, mau apa nasibmu nang tanganku kok. Bener. Kamu mau nyari kemana? Nyari kemana? Iya. Nasibmu nang tanganku kata Islam. Bener. Waliku punya aku kata Allah. Nabi ya punya aku, malaikat ya punya aku. Kok nasibmu nang tanganku? Kamu gak balik kepadaku, parah malah. Itu malah parah, malah menjauh, malah parah. Malah parah iya. Begitu banget. Ya Allah maafin aku ya Allah. Ini kan enak, kenapa dari dulu gak seperti ini? Iya. Nah terus pertama besok saya puasa 3 hari Gus ya. 3 hari. Baca aja Fatihah selama 500 kali. Gak masalah ya. Waktu Enggak dibagi-bagi, pokoknya 24 jam. Dicicil. setiap sholat itu 24 jam. Itu Fatihahnya 500. Dibagi-bagi. Habis duhur berapa? 100, habis asar, iya. habis isya. Mau habis Berarti isya diselesain, 100 ya. mau habis isya diselesain Enggak masalah ya. Soalnya apa? Sampean banyak. Jadi nebusnya biar cepat harus. Tadi cepat selesai. Kalau nyantai cuma gini-gini doang kurang. Ya. Sedangkan lubang yang sampean gali itu cukup dalam. Kapan nutupin? Iya. Bener Gus. Mau nggak mau yuk kerja keras. Kerja keras ya. Siap Biar meri bang. ketutup. Siap meri. Nih saya cerita kemarin si mantu temannya ini 6 bulan di Keramat. Ya gini-gini aja kayak abang gitu. Kayak abang gini-gini aja. Nggak ada hasil. Ujung-ujungnya apa? Kuli bangunan kemarin. Tahu begitu mah dari awal aja kuli bangunan. Harus meri. Terus gak ada lagi. Aku tahu aku salah. Intinya saya kepin nebus. Iya. Kepin nebus. Kalau nggak itu nebus tetep. Oke, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan info terbaru dari TGM.